Oke, teman-teman, kita ingin membahas terkait dengan inkonsistensi dalam hal katanya penelitian yang dahulunya itu penelitiannya ijazah, tapi sekarang itu masuk kepada skripsi. Habis skripsi udah bisa dibantah lagi sama UGM, masuk ke KKN. Habis KKN dibantah lagi, masuk kepada kesehatan Pak Jokowi, katanya ada bercak-bercak putih di wajahnya. Ada yang bilang itu karma, ada yang bilang macam-macam lah serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Ini dari ketidakkonsistenan ini dari pandangan seorang pakar hukum seperti apa? Ya jelas itu sudah makin menunjukkan bahwa ini adalah sekelompok orang-orang tertentu melakukan penfitnaan yang secara sistematik. Karena apa? Yang dipermasalahkan ijazah. Mau ijazahnya itu KKN-nya bagaimana, skripsinya bagaimana, bukan wewenang dia. Karena ijazah itu sudah bisa diterbitkan bila dia sudah memenuhi persyaratan dari universitas yang bersangkutan. Sehingga sekarang mau tanya skripsinya bagaimana dan KKN-nya dulu bagaimana, itu sudah istilah mencari kutu dalam sofa ya. Itu sudah mencari gara-gara dan itu makin menunjukkan dia tidak profesional. Iya, iya. Menunjukkan bahwa dia itu hanya mencari sesuatu alasan-alasan yang bisa memfitnah seseorang. Sebenarnya yang menyatakan itu asli atau palsu ijazah itu siapa sih, Bang? Universitasnya yang bersangkutan. Oh, karena kalau dia yang universitasnya udah gitu mengatakan bahwa ini asli, titik, sudah nggak ada tanya jawab. gitu. Iya. Nah, ini kan persoalannya kan mereka ini kan alumni di sana juga. Ya. Nah, mereka kan artinya sekolah, kuliah di sana juga. Nah, universitasnya sudah mengaku itu produknya gitu. Ya. Nah, lantas kenapa sampai sekarang itu mereka tidak percaya sama universitasnya sendiri gitu? Ya, karena kan begini kan, banyak manusia, penyakit umum bahwa gini, kita satu alumni, kita keluarkan universitas sama-sama. Kenapa lu yang jadi menteri, gua kok masih jadi pegawai kecil? Sakit hati kan? Iya, iya. Yang salah ini universitas ini dosennya dulu mungkin sengaja ini atau bagaimana? Karena setiap Tuhan kan sudah menciptakan manusia dengan berbagai jabatan dan dia jalan hidupnya masing-masing. Nah, kalau semua orang jadi jenderal, yang jadi prajurit siapa? Benar. Siap orang itu kalau berhasil jadi presiden, ya semua orang itu mati-matian mau bagaimanapun juga masuk UGM. Iya, Kan benar. tidak semua orang bisa begitu. Dengan demikian, mengapa dia punya persepsi, kemungkinan dia sendiri juga udah dendam sama universitasnya, mungkin loh ya. Dia tidak senang hati kan gitu kan, dia merasa gua di sana lebih senior, saya duluan, kenapa gua kagak jadi apa-apa, kok kamu yang kelihatannya dulu sekolahnya kurang pinter, mungkin ya menurut mereka, kok bisa jadi presiden. Nah itu di sanalah bedanya di sana. Sehingga dalam segi hukum kan kita kan adalah mencari kebenaran material kan gitu kan, bahwa mereka alasan ke sana sini justru makin membuka borok mereka, bahwa mereka itu nggak mengerti. Kalau saya jadi penyidik, saya cukup jawab kan, saudara lapornya masalah soal ijazah kan, tutup, ijazah saya asli sudah. Kalau masalah soal skripsi, saudara bikin laporan tersendiri. Iya. Nah, kepentingan apa skripsi seseorang mau dilaporkan? Sampai Nggak ada KKN. kepentingan. Iya. Ya, KKN apa segalanya kan itu nggak punya kepentingan. Karena dia berani menuduh bahwa dia harus membuktikan. Sekarang kan berbalik kan, penyidik yang membuktikan, bukan lagi pelapor yang membuktikan. Dalam hal segi hukum formilnya kan sebenarnya udah keliru. Emang ini sebenarnya kategori ijazah ini apakah itu haknya Pak Jokowi atau hak semua masyarakat? Ya haknya pribadi Jokowi dong. Karena yang kuliah dia kan, iya dong. Yang bayar seperti kuliah seperti contoh, saya punya surat kawin, ya itu kan saya sama istri, sama keluarga yang boleh tahu. Nah, karena orang kan mereka kawinnya nggak bener ya. Mereka kan desakannya itu adalah milik rakyat. Wah, yang ngomong begitu itu ya saya rasa perlu kita review ya. Mungkin sekolahnya kurang ya. Iya. Dia ngomong begitu. Karena agak ribet juga kalau memang seperti itu. Setiap pejabat itu harus ditanya masalah itu, tunjukin ijazahnya, berarti kita pejabat negara kita ngurusin ijazah terus ini. Iyalah. Nanti kepala desa ngurusin ijazahnya, kepala desanya palsu. Iya, semua begitu. Kita kan repot jadi seperti itu. Nah, seseorang menjadi pejabat, menurut saya bukan tergantung daripada ijazah dia, tetapi kemampuan orangnya. Orang itu tidak pernah sekolah pun, karena dia punya kemampuan, dia bisa jadi menteri. Contohnya, ya kan ada menteri yang katanya sekolahnya kurang, tapi jadi menteri kan seorang perempuan, kan gitu. Jadi kapasitas seseorang jadi presiden, jadi menteri atau menjadi staf ahli
kan tidak semata-mata tergantung ijazah. Kan banyak kan, apalagi kita lihat pengusaha-pengusaha yang sukses, khususnya lah ya di Asia lah. Itu rata-rata bosnya itu malah sekolahnya cuma boten-boten. Tapi anak buahnya profesor-profesor seabrek-abrek. Ya kenapa? Kenapa profesor? Dia profesor, dia punya keahlian. Betulan perusahaannya bisa pakai tenaga dia. Apa dia bisa bilang, harusnya gue yang jadi CEO dong. Masa gue yang jadi pegawai, kamu yang jadi CEO? Sama. Dalam hal ini kan, kemampuan seseorang tidak bisa diukur daripada ijazah. Jadi kalau orang yang berkutak-kutik mencari ijazahnya, lulusan tahun berapa, berarti dia tidak percaya pada diri sendiri. Kan begitu. Nah, ya silakan dibuktikan. Ya, ini kan kemarin juga ada perdebatan terkait dengan gelar perkara ya. Jadi mereka itu mendesak Mabes Polri dan mendesak Polda Metro Jaya agar dilakukan namanya gelar perkara terbuka untuk umum, kata itu. Undang media, kata itu. Undang masyarakat, biar masyarakat yang akan menilai. Apakah di dalam KUHP maupun di Perkapolri terkait dengan manajemen penyidikan itu diatur gelar perkara terbuka, mengundang media, masyarakat untuk hadir bersama debat di situ? Tentu tidak kan. Dalam hal ini kan apalagi yang bisa ikut gelar perkara kan hanya para pihak sama penyidik. Sama dalam hal ini Propam ya kan, dari Irwasum kan begitu, yang terlibat orang-orang tertentu sesuai dengan Perkap. Dan itu yang jelas kan bahwa gelar perkara itu bukan konsumsi publik. Itu kan RHS. Kan tidak semua orang boleh. Kan bahwa kuasa hukum pun, andai kata kita bukan tidak termasuk kuasa hukum, kita akan disuruh keluar dari forum gelar perkara. Ya gelar perkara apalagi dibuka untuk umum itu kan, mungkin dia itu ingin jadi Kapolri tidak berhasil kali. Mungkin dia jadi Kapolri bolehlah, dia kasih peraturan yang boten-boten ya terserah kan gitu kan. Karena menjadi alasan mereka ini tidak terbuka dan transparan katanya gitu. Jadi harus masyarakat juga mengetahui siapa yang dilidik, siapa yang diperiksa, siapa apa aja buktinya harus diungkap. Ini bagaimana dalam proses penyelidikan kalau semuanya diungkap dan dibuka gitu? Kan dia lupa kalau hukum kriminal kita, hukum pidana kita itu kan kita menganut sistem subjektif. Kan hakim juga subjektif dan menentukan. Hakim kita mana bisa objektif 100%. Ya kan, mau objektif itu illusion kan, dengan pada para semua pemuka dari kota itu yang menentukan bahwa ini bersalah atau tidak. Kita kan menyangkut masalah subjektivitas daripada hakim, subjektivitas daripada jaksa penuntut, subjektivitas daripada penyidik kan. Dalam hal ini tentu tidak mungkin bisa terbuka untuk umum. Yang jelas minta terbuka umum itu kan kecuali undang-undang kita sudah dirubah bahwa setiap perkara sebelum dinaikkan pada penyidikan wajib dibuka untuk umum. Silakan. Kalau dia bisa sampai menyalahirkan undang-undang atau ada amandemen terhadap undang-undang KUHP yang baru, ya kita akan tunduk kan gitu kan. Selama belum ada ya dia nggak bisa lah. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu celah-celah hukum sebagaimana kehendak setiap orang. Kita juga sesama advokat kan kita juga ingin kan, kenapa nggak begini ya. Kalau semua ngikutin kita kan jadi advokat super hebat. Ya, karena ya kita dibatasin oleh dari peraturan yang ada. Apakah dengan momen seperti ini merupakan strategi daripada kuasa hukum daripada terlapor ini? Karena saya lihat ini momen-momen ini selalu diangkat terus isunya seperti gelar perkara terbuka gitu kan. Seperti dibilang kita ini mengatasnamakan ulama, kita ini sedang membela umat katanya gitu. Apakah korelasi seperti itu memang relevan kita jual nama ulama dan nama rakyat dalam hal satu ijazah saja gitu? Dan apakah seorang presiden itu harus S1 baru bisa jadi presiden gitu loh? Orang lulusan SD pun boleh kok asal warga negara, tidak ada suatu persoalan, tidak ada keharusan peraturannya itu. Dan lagi, kalau seseorang ingin menjual nama daripada kelompok-kelompok tertentu atau politik organisasi kelompok tertentu, jelas berarti kan dia sudah tidak percaya pada diri sendiri. Seorang avokat terutama yang mempunyai profesi sebagai avokat, kecuali abal-abal ya avokatnya ya. Yang jelas dia itu harus percaya diri. Kalau sampai dia menjual nama organisasi, dia tidak layak menjadi avokat. Disinilah seharusnya
organisasi advokat Dewan Kehormatannya itu seharus sudah mengambil langkah untuk melakukan tindakan disidangkan kode etik. Iya. Sekarang kan tidak, alasannya apa? Belum ada laporan. Bahwa itu kan bukan delik aduan. Kalau seseorang sudah melanggar kode etik secara umum diketahui masyarakat, Dewan harus langsung bikin, kalau di polisi istilah laporan A. Kalau di sana mereka bisa lapor sendiri, pengurus kan bisa lapor organisasi. Kalau kita ingin advokat itu menjadi organisasi yang kuat kan, sekarang kan istilahnya kan ingin mencari momen supaya rame, supaya terkenal, kemudian dapat banyak kasus. Ujung-ujungnya kan ke sana. Iya. Kan gitu. Jadi hanya iri. Kalau iri, wah kenapa lu aja yang tiap hari diundang ke TV? Gua lebih pinter dari kamu. Wah, banyak sekali kan teman-teman kita kan jealous kan. Kenapa lu aja yang diundang? Gua nggak pernah diundang. Kan gitu. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Seorang pengacara ya mengatakan, saya ini berjuang dalam hal membela umat dan membela ulama. Apakah seorang pengacara itu bisa mengatasnamakan seseorang padahal dia tidak ada kuasanya gitu? Karena dia kan ini ulama ini kan ratusan ribuan ini. Seolah-olah ulama udah memberikan kuasa kepada dia. Ini yang saya perjuangkan untuk membela kepentingan hukum daripada para ulama-ulama terkait dengan ijazah ini gitu. Gimana sih sebenarnya alur seorang advokat itu bisa mengatasnamakan seseorang gitu? Ya tentu itu sudah sangat keliru. Kan gini kan, mau siapapun, mohon izin ulama atau pastor atau organisasi apapun, ormas yang besar pun kan dia tidak bisa menyimpang dari hukum yang berlaku. Apakah karena dia membela ulama, kemudian dia bisa mengesampingkan hukum yang berlaku? Tentu tidak. Jadi kalau advokat sampai menyatakan demikian, ya berarti dia sudah melecehkan hukum yang berlaku. Dia berpikir dengan nama menjual nama organisasi tertentu, mencatut nama, tidak ada kuasanya, kan gitu kan? Berarti serta-merta dia bisa mengesampingkan hukum yang berlaku, ya tentu keliru. Berarti ya seharusnya ya harus direview ya, apakah dia ini layak ya menjadi seorang advokat. Kita as advokat kan kita nggak peduli kan. Wah karena dia ini yang diduga melakukan tindak pidana ini adalah penguasa atau pimpinan tinggi dari suatu organisasi. Wah saya nggak berani lapor ya, berarti kan hukum nggak ditegakkan. Kan di mata hukum setiap orang sama, mau siapapun, mau ulama, mau presiden, mau menteri, mau kita juga, semua kan sama di depan hukum. Angkanya kan satu, tidak ada orang menjadi angka 5 di sini kan gitu. Pak Perdik, terkait dengan kasus ini kan sudah pernah terjadi juga putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kita katakanlah di sini Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu itu menuduh bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Setelah dibawa ke meja hijau dan sidangkan, mereka divonis 6 tahun penjara. Di tingkat banding turun jadi 4 tahun, kasasi juga 4 tahun. Nah, setelah divonis, ada beberapa tim pengacaranya mengatakan itu kan yang ditunjukkan hanya fotokopi ijazah gitu loh. Nah, terus Mabes Polri juga mereka tidak percaya terkait dengan penghentian penyelidikan itu. Dari segi politik hukum, menurut pandangan Pak Fredrik itu, pandangan dari politik hukum terkait dengan kasus ini seperti apa? Akan kita saksikan di segmen ketiga. Ya.